Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tutor serta rekan-rekan Laser CPNS, kami dari Angkatan 31, kelompok 4 sub 1 ingin mempresentasikan nilai berakhlak petugas imigrasi dimulai dari identifikasi kasus, penyebab, dan alternatif solusi. Latar belakang. Apa itu nilai ASN berakhlak? Yang pertama, ada orientasi pelayanan, memahami kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik. Yang kedua, ada akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga, ada kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dan yang keempat, ada harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang kelima, ada loyal, berdedikasi dan menggunakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam, ada adaptif, terus berinovasi dan antusias menggerakkan perubahan. Dan yang terakhir, ada kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Ada identifikasi kasus, 7 kasus pelanggaran nilai berakhlak, temuan di lingkungan pelayanan keimigrasian Indonesia. Yang pertama, orientasi pelayanan. Masih ada pelayanan lambat dan tidak ramah kepada WNA atau WNI pemohon paspor dan izin tinggal. Yang kedua, akuntabel, pungli dalam pengurusan dokumen imigrasi. Contohnya paspor, visa, kitas, dan kitab. Yang ketiga, kompeten, kesalahan data input dalam sistem SIMKIM oleh petugas. Yang keempat, harmonis, diskriminasi pelayanan berdasarkan ras, kewarganegaraan, atau status sosial. Yang kelima, ada loyal, kebocoran data dan identitas pemohon kepada pihak ketiga. Dan keenam, adaptif, penolakan terhadap sistem digitalisasi dan layanan online imigrasi. Dan yang terakhir, kolaboratif, kurangnya koordinasi dan kolaborasi lintas instansi. Pelanggaran dalam nilai berorientasi pelayanan, yaitu kasusnya antrian menumpuk, waktu tunggu lebih dari 3 jam, petugas tidak responsif terhadap keluhan WNA atau WNI. Penyebabnya, kurangnya etika melayani dan empati petugas, beban kerja tidak merata di loket, minimnya standar SOP pelayanan tertulis, dan kurangnya pengawasan manajer langsung. Solusinya, wajibkan standar pelayanan publik, pelatihan soft skill, and mystery shopper bulanan. Lalu, pelanggaran dalam nilai akuntabel, kasusnya pungli pada pengurusan paspor, visa, kitas, dan kitab. Petugas meminta uang jasa untuk percepatan layanan. Penyebabnya, budaya permisif terhadap gratifikasi, gaji pokok tidak sepadan ekspektasi, sistem pengawasan internal lemah, kurang internalisasi, dan nilai integritas. Solusinya, pengawasan CCTV terintegrasi, portal pelaporan anonim, sanksi tegas, dan lewat integritas. Pelanggaran dalam nilai kompeten, yaitu kasusnya kesalahan input data di sistem SIMKIM mengakibatkan dokumen cacat dan pengulangan proses. Penyebabnya, kurang pelatihan teknis sistem informasi, fatigue akibat beban kerja berlebihan, tidak ada mekanisme double check data, dan update sistem tidak diikuti pelatihan ulang. Solusinya, sistem verifikasi otomatis, rotasi tugas berkala, diklat teknis SIMKIM wajib per semester. Pelanggaran dalam nilai harmonis, yaitu kasusnya petugas melayani WNA dari negara tertentu lebih lambat atau kasar, terdapat laporan perlakuan berbeda berdasarkan status sosial. Penyebabnya, bias implisit dan stereotip yang belum disadari, kurangnya pelatihan keberagaman dan inklusi, tidak ada mekanisme pemantauan perilaku petugas, dan minimnya konsekuensi atas perilaku diskriminatif. Solusinya, pelatihan anti-diskriminasi, survei kepuasan pemohon berbasis bahasa, kode etik pelayanan keberagaman. Pelanggaran nilai loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai loyal, kasusnya itu data identitas pemohon bocor ke agen perjalanan atau broker visa. Penyebabnya itu tidak ada audit trial akses data, sharing login antar petugas, lemahnya kebijakan keamanan cyber, dan kurangnya pemahaman undang-undang PDP. Solusinya itu inskripsi end-to-end, akun individual dengan login akses, dan pelatihan keamanan data dan undang-undang PDF. Selanjutnya itu nilai adaptif. Kasusnya itu petugas menolak beralih ke M-Paspor atau sistem antrian digital. Penyebabnya itu resistensi terhadap perubahan, kurangnya pelatihan adopsi teknologi, tidak ada change management, dan comfort zone prosedur lama. Solusinya itu program change champion. Gamifikasi pelatihan digital, insentif bagi early adopter teknologi. Nilai kolaboratif, kasusnya itu data lintas instansi tidak tersinkronisasi, deportasi terhambat. Penyebabnya itu ego sektoral antar kementerian, sistem IT tidak interoperabel, tidak ada SOP bersama, dan minimnya rapat koordinasi rutin. Solusinya yaitu
platform data sharing terpusat, PKS multi-instansi, Satgas Koordinasi Keimigrasian Bersama. Selanjutnya itu faktor penyebab sistematik. Ada 4 faktor, yaitu SDM kompetensi, yaitu kurangnya diklat teknis dan soft skill, rekrutmen tidak berbasis kompetensi, beban kerja tidak seimbang. Faktor yang kedua yaitu sistem dan teknologi, yaitu SIMKIM belum terintegrasi penuh, akses data tidak termonitor, kurangnya infrastruktur digital daerah. Faktor ketiga itu budaya organisasi, yaitu toleransi implisit terhadap pungli, resistensi perubahan digital, dan minimnya role model integritas. Dan faktor yang terakhir yaitu pengawasan, yaitu inspeksi mendadak jarang dilakukan, WBS belum dikenal publik, dan sanksi tidak konsisten diterapkan. 1, 2, 3. Berikutnya yaitu alternatif solusi. Berikut matriks solusi strategis berdasarkan aspek jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Berikut matriksnya berdasarkan setiap nilai-nilai berakhlak. Selanjutnya yaitu roadmap implementasi. Tahapan implementasi solusi yaitu terdapat pada 3 fase transformasi penerapan nilai berakhlak di keimigrasian. Fase pertama pada 0 sampai 6 bulan, itu pada fase fondasi dan kesadaran. Yang pertama itu sosialisasi berakhlak ke seluruh UPT. Yang kedua itu pasang CCTV dan aktifkan WBS Anonymous. Yang ketiga audit data akses sistem SIMKIM. Yang keempat pembentukan tim penggerak perubahan. Fase kedua dimulai dari 6 sampai 18 bulan pertama, yaitu penguatan sistem. Yang pertama itu dilakukan diklat berjenjang dan bersertifikasi kompetensi. Yang kedua itu implementasi reward punishment dari KPI. Yang ketiga itu integrasi sistem data lintas instansi. Yang keempat pelatihan anti bias dan layanan keberagaman. Fase ketiga di atas 18 bulan yaitu transformasi berkelanjutan. Yang pertama yaitu dilakukan budaya pelayanan prima jadi DNA organisasi. Yang kedua roadmap digital imigrasi dari 2025 sampai 2030. Yang ketiga yaitu keamanan cyber terintegrasi nasional. Yang keempat Satgas Nasional Terpadu Keimigrasian. 5 langkah prioritas segera ditindaklanjuti. Yang pertama, terapkan sistem reward dan punishment berbasis KPI berakhlak yang transparan dan konsisten. Yang kedua, aktifkan whistleblowing system, anonim dan sosialisikan kepada masyarakat luas. Yang ketiga, wajibkan diklat teknis SIMKIM dan keamanan data setiap semester untuk seluruh petugas. Yang keempat, bentuk Satgas Koordinasi Lintas Instansi seperti Kemlu, Polri, BIN dengan SOP bersama. Yang kelima, percepat roadmap transformasi digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata serta perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.